Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh semua pecinta ikan Kebumen. Video kali ini saya akan membahas plus minusnya atau kurang lebihnya budidaya ikan nila di air tenang. Seperti apa? Simak video dari saya. Melanjutkan video kemarin tentang budidaya ikan nila di air tenang, ternyata mempunyai sisi positif dan negatif atau plus dan minus. Sisi positifnya yang pertama adalah kita hemat akan tenaga atau listrik. Sebab budidaya ikan nila di air tenang tanpa perlu menggunakan aerasi. Secara otomatis kita tidak perlu mengeluarkan kos untuk pembelian alat dan juga pengeluaran untuk tenaga listriknya. Sisi positif yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan kotoran ikan yang cepat menumpuk di dasar kolam, kita jadikan sebagai pupuk. Salah satunya saya contohkan ini. Saya lagi berada di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, yang memanfaatkan kotoran ikan nila untuk pemupukan jambu kristal. Kenapa kotoran ikan sangat bagus untuk pupuk? Karena bahan dasar pupuk sebagian besar adalah amoniak. Sedangkan tumbuhan itu memerlukan amoniak untuk melebatkan daun dan untuk melebatkan buahnya. Dan untuk ketahanan tumbuhan itu sendiri terhadap penyakit. Sisi positif yang ketiga adalah ikan menjadi lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Karena terbiasa dengan cuaca yang ekstrim dan airnya tenang tanpa bantuan dari bakteri apapun. Jadi ikan lebih tahan terhadap cuaca. Daya tahan tubuh ikan maksud saya, itu lebih baik daripada ikan yang berada di kolam bioflok. Mau hujan, mau panas, seketika ikan tetap tahan dan sehat. Keuntungan yang keempat adalah petani atau pembudidaya itu dengan bebas bisa bikin kolam dengan model apapun dan dengan bahan apapun kolamnya, juga tanpa mengkhawatirkan adanya daya listrik untuk menambah oksigen dalam air atau aerasi. Itu tadi adalah beberapa hal tentang sisi positif budidaya ikan nila di air tenang. Panjenengan bisa tambahkan di kolom komentar, silahkan kita sama-sama belajar. Sedangkan kita akan masuk ke sisi negatifnya. Yang pertama adalah kita harus selalu sering ganti air. Karena apa? Karena teknik menggunakan air tenang ini tanpa bantuan bakteri pengurai, otomatis amoniak di dasar kolam itu menjadi sangat cepat menumpuk atau air juga sangat cepat kotor. Untuk daerah dengan debit air yang bagus atau sumber air yang bagus, itu oke-oke saja kita budidaya ikan pakai sistem air tenang. Tetapi untuk daerah yang agak susah airnya, saya sarankan jangan mencoba budidaya ikan nila dengan air tenang. Tetap kita pakai sistem bioflok atau sistem-sistem yang lain yang recommended, yang tidak mengharuskan kita harus sering ganti air, seperti red water system ataupun pula sistem RAS. Sisi negatif yang kedua adalah masa panen jadi lebih lama. Kenapa masa panennya lebih lama memakai sistem air tenang ini? Karena kita tidak bisa mengontrol nafsu makan ikan. Sebab ikan nila ini termasuk ikan yang sangat besar memerlukan oksigen. Jadi nafsu makan ikan ini tergantung kadar oksigen di dalam air atau kadar oksigen terlalu, atau biasa juga disebut dissolve oksigen. Inti pembahasan di video kali ini adalah bagi panjenengan semua yang ingin budidaya ikan nila tanpa harus ribet menggunakan aerator, tanpa harus membeli atau mengeluarkan kos untuk membeli alat-alat penambah oksigen di dalam air. Panjenengan harus paham dulu secara teknis. Yang pertama, teknis pengolahan air. Yang kedua, perhatikan kepadatan tebar ikan. Yang ketiga adalah pemberian pakan tidak boleh berlebihan atau secukupnya. Mina jambu kristal, jadi air buangan atau air sifon, hasil sifon dari ikan dari kolam nila maksud saya, disiramkan ke tanaman jambu kristal. Nah, ini panjenengan bisa lihat putiknya sangat lebat sekali. Nih, sangat lebat sekali. Jadi sangat bagus. Pohonnya rindang, hijau. Jadi kita lihat
Sejauh mata memandang ini terlihat hijau, jambu kristal.